Halo kaum rebahan, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja atau masih mager di tempat tidur? Semoga tidak ya. Pada episode kedua dari recap film ini, Mimin bakalan merekap film asal negaranya Bang Mr. Anjay Kumar, yaitu film Dagal. Film Dagal merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Nitesh Tiwari. Film ini diperankan diantaranya oleh Amir Khan, Saksi Tanwar, dan Fatima Sanasaik. Dagal menceritakan tentang kisah nyata kehidupan mantan pegulat profesional asal India yang diangkat dari kisah Mahawir Singh Phogat. Ia adalah seorang suami dari istrinya Daya Kaur. Mahawir menginginkan jika kelak memiliki anak laki-laki, mereka dapat meneruskan mimpinya menjadi pegulat hingga ke tingkat internasional tentunya. Sayangnya, dari ketiga anaknya tak satu pun berjenis kelamin laki-laki. Akhirnya, Mahawir memutuskan melatih kedua putrinya, Gita dan Babita, untuk menjadi seorang pegulat. Ia dengan keras melatih keduanya bergulat, serta bagaimana kedua anaknya melawan anggapan bahwa perempuan tidak layak bertarung layaknya para pegulat. Nah, kalau dengar sinopsisnya kayaknya biasa aja ya. Tetapi Mimin yakin nih, setelah menonton film ini, teman-teman bakalan melek dan kebayang-bayang terus alur cerita dari film ini. Nah, untuk itu, Mimin ucapkan selamat menyimak alur film Dagal berikut ini. Film ini dibuka dengan memperlihatkan aksi pensiunan pegulat tingkat nasional yang ditantang oleh pegulat tingkat provinsi. Yang awalnya ya dia tidak mengetahui kalau dia menghadapi seorang pegulat tingkat nasional. Pertarungan secara mutlak dimenangkan oleh Mahawir Singh Phogat. Cerita ini berfokus kepada karakter Mahawir Singh Phogat yang harus meninggalkan cita-citanya sebagai pegulat yang akan mempersembahkan emas kepada negaranya. Mahawir berhenti menjadi pegulat dikarenakan kurangnya dukungan dari orang tua dan negaranya. Gulat bisa memberikan ketenaran, tetapi tidak dengan uang. Walaupun ia sudah tidak berprofesi sebagai pegulat, tetapi di kepalanya selalu ada gulat, gulat, dan gulat. Sampai ia memutuskan cita-citanya ini akan diteruskan kepada anaknya, ya yang pada saat itu dia belum punya anak. Kisah Mahawir ini mengambil sudut pandang dari si keponakan Mahawir yang bernama Omkar. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Mahawir akan memiliki anak pertama, tetapi yang lahir ternyata adalah anak perempuan. Ya, tentunya dia merasa sedikit kecewa, tetapi dia belum menyerah. Mahawir akhirnya memutuskan mencari nasihat ke semua orang di desa. Ya, dan kita tahu semua orang di desa itu tiba-tiba menjadi ahli dan memberikan saran kepada Mahawir bagaimana caranya mendapatkan anak laki-laki. Begitu juga istrinya ya. Mulai dari memberi makan sapi hitam manisan dari wijen putih, sampai hanya melakukan enak-enak di hari Minggu saja. Nah, sampai di hari pembuktian, tiba di mana Gita, anak pertama Mahawir, akan memiliki adik. Para penduduk desa berkumpul untuk menyambut momen itu. Tetapi sayangnya yang lahir adalah bayi perempuan lagi. Dan seperti yang kita tahu, penduduk desa pun ngeles kayak paling Mahawir nggak ngelakuin itu dengan benar, nggak ngelakuin saran yang diberikan dengan benar, begitu katanya. Dan istri Mahawir pun merasa sedih karena tidak bisa memberikan putra. Tetapi Mahawir menegaskan untuk tidak salah paham. Walaupun bukan putra, Mahawir tetap menyayangi putri-putrinya. Iya, walaupun mimpinya hanya anak laki-laki yang bisa mewujudkannya. Bertahun-tahun berlalu, Mahawir tetap bersikukuh menginginkan anak laki-laki. Tetapi juga Tuhan tetap bersikukuh. Anak ketiga dan keempat Mahawir yang lahir perempuan lagi. Nah, inilah titik Mahawir harus mengubur semua cita-citanya. Dia menyimpan semua piagam dan medali yang tadinya dipajang yang diharapkan akan dilanjutkan oleh putra-putranya. Dia berhenti datang ke tempat latihan gulat dan juga berhenti menonton acara gulat di TV. Intinya, dia fokus move on dari gulat dan melanjutkan hidup sebagai ayah yang baik. Dan sampai akhirnya sepulang dia bekerja, ada orang tua dari dua orang anak laki-laki menuntut kepada Mahawir karena anaknya babak belur. Awalnya, Mahawir mengira yang melakukan itu adalah keponakannya yang sering tinggal di rumah Mahawir, yaitu Omkar ya. Tetapi ternyata pelakunya adalah putri-putrinya. Nah, alih-alih memarahi kedua putrinya, Mahawir malah bertanya kepada mereka
bagaimana cara mereka melakukannya. Gita dan Babita pun menjelaskan dan memperagakannya. Dan untuk pertama kalinya, Mahawir terlihat tersenyum setelah sekian lama ia bersedih karena nggak dapat seorang putra ya. Darah pegulat ada di dalam diri Gita dan Babita. Banyak upaya yang dilakukan istrinya untuk mencegah keinginan Mahawir ini, tetapi Mahawir tetap pada keputusannya dan meminta waktu 1 tahun kepada istrinya untuk membiarkan dia mendidik anak-anaknya menjadi seorang pegulat. Nah, dan besok paginya, Mahawir mengajak putri-putrinya untuk makan makanan yang mereka sukai. Makanan yang berminyak dan pedas. Ini makanan yang dilarang untuk seorang pegulat ya. Putri-putrinya masih belum menyadari sampai akhirnya diberitahukan bahwa mulai saat ini kalian tidak boleh lagi makan makanan itu dan harus ikut latihan yang diberikan oleh Mahawir. Wah, kejam nih bapaknya nih. Di India, gadis-gadis umumnya memakai pakaian Punjabi dan itu pasti mengganggu mereka kalau mau berolahraga, seperti jogging misalnya. Merasa pakaian mereka mengganggu, Mahawir memberikan pakaian yang umum bagi kita, tetapi tidak umum bagi masyarakat di sana. Dan mulailah para penduduk nyinyir kepada si Mahawir. Tetapi Mahawir bodoh amat. Mahawir cuek dan terus melanjutkan kegiatan melatih putri-putrinya, atau lebih tepatnya sih menyiksa ya. Pagi hari mereka latihan, kemudian sekolah, kemudian sorenya latihan lagi. Dan intinya latihan yang diberikan oleh Mahawir kepada putri-putrinya ini sangat ketat banget. Mahawir ingin anaknya ikut latihan di tempat latihan gulat, tetapi tidak diizinkan karena mereka perempuan. Dan akhirnya Mahawir memutuskan untuk membuat latihannya sendiri. Gita dan Babita sempat meminta ibunya untuk merayu ayahnya agar mereka berhenti latihan. Tetapi ya sia-sia, ibunya sudah berjanji untuk memberikan waktu 1 tahun kepada ayah mereka. Setelah latihan fisik yang keras, Mahawir mulai mengajarkan teknik-teknik kepada mereka. Tetapi mereka membutuhkan lawan. Akhirnya Omkar, si keponakan Mahawir, yang dijadikan mereka lawan. Karena mereka wanita dan Omkar laki-laki, jelas terdapat perbedaan kekuatan. Gita dan Babita pun terlihat sangat lemah. Salah satu faktor mereka lemah adalah makanan. Jadi Mahawir memutuskan untuk memasakkan mereka daging ayam. Sempat mendapat penolakan dari istrinya karena mereka adalah seorang vegetarian, tetapi Mahawir tetap bersikukuh dan memasak dagingnya tidak di dapur. Latihan terus berlanjut dan di samping itu Gita dan Babita juga terus mencari cara agar ayah mereka berhenti menyiksa mereka. Dan mereka memberikan banyak alasan dan itu tidak didengarkan oleh Mahawir. Salah satu alasannya adalah rambut panjang mereka mengganggu mereka bergulat. Dan itu tidak didengarkan oleh Mahawir, yang ada malah Mahawir memotong rambut mereka. Tidak ada cara bagi mereka untuk bisa berhenti dari latihan keras yang diberikan ayahnya. Dan begitu juga tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan keinginan dari Mahawir, walaupun dia dikira gila dan tidak beres oleh penduduk desa di sana. Sampai pada akhirnya mereka mengeluh kepada teman mereka yang baru saja menikah. Alih-alih mendapatkan dukungan, mereka malah dinasehati oleh teman mereka yang saat itu mengatakan, "Kalian beruntung karena kalian memiliki ayah seperti itu. Setidaknya dia masih memikirkan masa depan kalian. Daripada saya dan kebanyakan wanita di India, hidupnya hanya di dapur, di kasur, dan di sumur." Begitulah kira-kira. Lalu mereka sadar dan mereka mulai untuk antusias mengikuti latihan yang diberikan oleh Mahawir. Tidak pikir panjang, mereka pun langsung dibawa ke dalam perlombaan. Awalnya, panitia lomba menolak mereka, tetapi akhirnya mereka diterima karena mereka pikir itu akan menghasilkan uang yang banyak. Dan pertandingan sejarah pun dimulai, di mana dalam sejarah gulat di India tidak ada wanita yang menjadi pegulat. Yang bertanding kali ini adalah Gita. Dia memilih lawan yang paling terlihat kuat dan meyakinkan. Dan sudah pasti, orang-orang di sana menganggap Gita ini bodoh. Awalnya, lawannya ini seperti mengalah karena yang dilawan adalah wanita. Namun, dia terus terdesak dan akhirnya pertarungan full power pun dimulai. Nah, sayangnya pada momen ini Gita kalah dari lawan pertamanya, tetapi dia mendapatkan apresiasi dari para penonton. Dari sanalah kemudian Gita sangat termotivasi dan ingin mengikuti setiap turnamen yang ada. Dan kemenangan demi kemenangan pun diraihnya.
Penduduk desa yang awalnya nyinyir, sekarang mereka malah memberikan pujian dan dukungan kepada mereka. Piala dan medali pun mulai diraih oleh mereka baik Gita maupun Babita. Tetapi Mahawir belum juga puas. Ketika Mahawir ingin mengambil cuti agar bisa melatih anaknya untuk persiapan ke tingkat nasional, Mahawir tidak mendapatkan izin dan dia lebih memilih membuang pekerjaannya dan demi bisa melatih anaknya. Mahawir ingin mengajukan dana ke dinas provinsi untuk keperluan latihan, tetapi dia tidak mendapatkan respon yang baik dan kurang mendapatkan dukungan. Mahawir sangat kecewa dengan hal ini, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia terus berjuang mencari cara dan dia menggunakan perlengkapan seadanya. Misalnya menggunakan kasur kapuk yang seharusnya kasur sintetis. Untuk mengikuti turnamen nasional, Gita harus memenangkan pra-junior dan junior turnamen. Dan dia menjuarai keduanya. Ketika dia sudah menjadi senior, Gita memenangkan gulat tingkat nasional. Nah, untuk mengikuti turnamen internasional, Gita harus wajib mengikuti pelatihan yang diadakan di India Sports Center dan langsung di bawah pelatih nasional. Dan Gita pun harus pergi ke sana. Sports Center ini memiliki fasilitas yang sangat mewah, tetapi Mahawir tidak tenang karena takut Gita tidak dilatih dengan benar di bawah pelatih nasional dengan terlalu mewahnya fasilitas tentunya. Dan ketakutan Mahawir pun terjadi. Gita yang biasanya dilatih oleh ayahnya dengan teknik-teknik ayahnya, diajarkan teknik baru yang itu membuat Gita sombong. Dan di samping itu, Gita pun mulai merasa bebas dan tidak disiplin lagi. Dia mulai memanjangkan rambutnya, makan makanan berminyak, sampai menonton acara romance. Sahrul kan ya. Sedangkan di sisi lain, adik Gita yaitu Babita terus berlatih keras agar bisa mengejar sang kakak ke tingkat nasional dan internasional tentunya, di bawah latihan keras yang diberikan ayahnya. Nah, sampai pada satu momen Gita pulang kampung. Mahawir mulai kecewa dan marah melihat Gita yang sudah memanjangkan rambutnya. Tetapi ya mau gimana lagi. Dan kemudian Gita menonton Babita latihan. Dalam latihannya ini, Gita mengatakan kepada Babita bahwa teknik yang ayahnya ajarkan itu kuno, dan Gita mengajarkan teknik baru kepada Babita. Nah, pada momen ini, ayah Gita, yaitu Mahawir, merasa marah dan menguji tekniknya kepada Gita. Dan iya, Mahawir pun membanting Gita. Gita yang saat itu merasa sudah hebat pun, dia menantang ayahnya untuk bergulat. Dalam gulat ini, secara teknik masih unggul ayahnya. Tetapi dalam stamina, ayahnya kalah. Wajar saja, Mahawir sudah tua. Hingga Mahawir pun kalah dan Gita makin sombong, atau makin besar kepala ya. Melihat apa yang dilakukan Gita kepada ayahnya, Babita merasa apa yang dilakukan Gita itu salah dan mengatakan dia akan terus menggunakan teknik ayahnya dan akan membuktikan bahwa teknik ayahnya lah yang bisa membuat mereka akan mendapatkan medali. Gita pun kembali ke National Sports Center India dan masih melupakan teknik-teknik yang diajarkan ayahnya. Sehingga pada pertarungan internasional di Sydney, dia kembali mengalami kekalahan. Di samping itu, Babita terus berlatih dan fokus menggunakan teknik dari ayahnya sampai dia akhirnya mendapatkan juara nasional. Dan Babita pun harus pergi ke National Sports Center untuk pelatihan. Sebelum berangkat, ayahnya atau Mahawir berpesan kepada Babita untuk tidak melupakan apa yang membuatnya sampai pada titik ini. Dan Babita pun berjanji kepada ayahnya, dia tidak akan melupakan teknik yang dia ajarkan oleh ayahnya. Sesampainya di National Sports Center, Babita akhirnya menyadari apa yang membuat kakaknya berubah. Itu karena kakaknya terlalu bebas dan kurang disiplin. Dan Babita mengatakan kepada Gita, pada saat pertama kali kau kalah dalam gulat, kau menangis. Sekarang kau kalah, kau biasa saja. Mendengar Babita mengatakan hal yang seperti itu, Gita emosi dan mengatakan kepada adiknya, dan dia menyuruh Babita untuk fokus saja latihan. Gak usah ngajarin gue kan mbaknya, ngapain lo ngajarin gue, gitulah kira-kira. Gita terus mengikuti kejuaraan internasional dan begitu juga dengan hasilnya, dia mengalami kekalahan di berbagai pertandingan, mulai dari Moskow, Jakarta, sampai Istanbul. Nah, pada pertandingan terakhirnya, dia benar-benar merasa frustasi. Di momen ini, pelatihnya tidak bersikap tegas, malah mengatakan Gita tidak cocok untuk kejuaraan internasional. Gita mulai sadar dan sangat terpukul dengan keadaannya. Babita memberi masukan kepada kakaknya untuk berbicara kepada ayahnya. Tetapi, Gita mengatakan, aku tidak bisa berbicara kepada ayah. Kemudian, Babita menegaskan, dia adalah ayah kita. Paling parah, kita hanya akan dimarahi.
Lagi pula, hal itu selalu membantu kita menjadi lebih baik. Dan akhirnya, Gita pun menelpon ayahnya. Awalnya Mahawir atau ayahnya tidak ingin berbicara, tetapi namanya seorang ayah pasti ingin mendengarkan anaknya. Dan Gita pun meminta maaf kepada ayahnya. Babak baru dimulai bagi Gita. Gita memotong rambutnya yang sudah panjang dan semangat mengikuti latihan. Di sisi lain, Commonwealth Games akan dimulai 6 bulan lagi. Sang pelatih mengharapkan minimal 3 medali dan tidak peduli siapapun yang menang. Dan malang bagi Gita, dia tidak diizinkan untuk mengikuti kelas 55 kg dan dia disarankan untuk mengikuti kelas 51 yang lebih berpeluang mendapatkan medali. Ini karena performa Gita belakangan ini. Gita pun dianjurkan menurunkan berat badannya menjadi 51 kg oleh sang pelatih. Gita merasa kecewa dan memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Ayahnya yang mendengar hal ini bergegas menuju ke Patihala atau ke National Sports Center untuk mencari cara agar Gita tetap pada kelas 55 kg dan mendapatkan latihan yang tepat. Setelah menemui Gita dan Babita, Mahawir pun menyuruh untuk tetap mengikuti latihan dan diet yang diberikan oleh pelatih mereka. Sedangkan sisanya akan dilengkapi oleh ayahnya. Karena latihan dari pelatih dimulai jam 7 pagi, Mahawir menyuruh mereka untuk bersiap-siap jam 5 pagi. Jam 5 pagi, Gita dan Babita mulai lari dari NSC sampai di tempat Mahawir yang sudah disiapkan kasur latihan yang seperti mereka lakukan dulu sebelum Gita dan Babita menjadi pegulat profesional. Dan tidak lupa, mereka juga diberikan makanan tambahan oleh ayahnya agar berat badan Gita tidak turun. Tidak berjalan lama, aksi mereka ini ketahuan karena ada salah satu teman asramanya melihat mereka keluar subuh-subuh. Setelah dipaksa untuk mengakui, Gita akhirnya mengatakan yang sebenarnya dan Mahawir pun dipanggil ke NST. Tentunya ini karena pelatih mereka yang mengadukannya. Mahawir pun memohon maaf atas apa yang dilakukannya dan meminta untuk tidak mengeluarkan Gita dan Babita dari NST. Mahawir menjelaskan ini bukan kesalahan mereka. Kesalahan mereka hanya satu. Mereka memiliki ayah yang gila. Mahawir menjelaskan dengan detail proses dan keinginannya betapa dia menginginkan memberikan emas untuk negaranya. Para pemimpin pun menyuruh Mahawir dan semuanya keluar. Nah, sewaktu di luar ada sedikit ketegangan antara pelatih dan Mahawir. Mahawir mengatakan Gita seharusnya sudah mendapatkan emas lebih dini. Ini semua kau yang harus bertanggung jawab, kata Mahawir kepada pelatih. Pelatih membantah, di mana letak kesalahan saya? Mahawir pun menjelaskan, Gita adalah tipe penyerang sedangkan kau membuatnya bertahan. Dan mulailah terjadi ketegangan. Sebelum mereka bergulat, mereka akhirnya dipanggil masuk oleh para pemimpin. Dan iya, Gita dan Babita masih diberikan kesempatan, sedangkan Mahawir dilarang untuk memasuki perbatasan NSC. Dan untuk Gita dan Babita, mereka dilarang keluar dari NSC. Mahawir pun sedikit frustasi, tetapi namanya Mahawir, dia tidak akan menyerah semudah itu. Mereka pun hanya berkomunikasi lewat telepon. Mahawir meminta Gita untuk mengirim semua video pertandingan gulat yang akan menjadi lawan Gita. Setelah menganalisis semua pertandingannya, Mahawir menyuruh Gita untuk menonton sendiri rekaman itu dan akan dipandu dan dijelaskan oleh telepon oleh ayahnya. Dan hasilnya pun terlihat, dia menunjukkan bahwa dia layak di kelas 55 kg dengan memenangkan pertandingan simulasi nasional dengan sangat baik. Waktu terus berjalan, Commonwealth Games pun dimulai. Pada pertandingan pertama, Gita menghadapi pegulat asal Wales yaitu Melissa Anderson. Pada ronde pertama, Gita mengalami kekalahan telak yaitu 6-0 dari Melissa. Kemudian pada ronde kedua, Gita nyaris kalah lagi. Kalau dia kalah pada ronde kedua ini, dia akan tersisih dari pertandingan. Untungnya ada ayahnya yang berteriak untuk tidak menyerah. Dan akhirnya Gita bisa membalikan keadaan menjadi 5-3. Nah, pada ronde penentuan ini, pelatih Gita menyuruh untuk bertanding bertahan. Tetapi sebaliknya, dari kursi penonton, Mahawir meneriakan Gita untuk bermain menyerang. Gita pun bermain menyerang dan mendapatkan angka pertamanya. Kemudian Melissa mendapatkan poin dan hasil imbang. Tetapi Mahawir terus berteriak agar Gita terus menyerang dan akhirnya Gita memenangkan pertandingan pertama dan membuktikan kepada publik dia masih layak untuk internasional.
Gita yang saat itu sudah memasuki semifinal, dia akan menghadapi pegulat asal Nigeria, yaitu Naomi Scott, yang merupakan salah satu kandidat peraih emas. Gaya permainan Naomi sangat agresif dan menyerang, sehingga ini merupakan lawan yang sulit bagi Gita. Kebalikan dengan gaya Gita bermain, pada pertandingan kali ini Gita disarankan bermain bertahan dan mencari celah dengan memanfaatkan kelengahan Naomi ketika dia frustasi tentunya. Tetapi pelatih memberikan saran keterbalikan dari yang diberikan oleh Mahawir, yaitu Gita disarankan untuk bermain menyerang. Tetapi Gita lebih mengikuti saran ayahnya. Pertandingan semifinal pun dimulai. Gita bertahan, Naomi menyerang. Ini pertandingan yang sangat ketat. Naomi terlihat frustasi dari cara bermainnya yang kasar. Namun, Naomi berhasil mendapatkan 3 poin dan hanya berhasil dibalas 1 poin oleh Gita. Dan babak pertama berakhir kekalahan bagi Gita. Babak kedua berhasil dimenangkan oleh Gita dengan susah payah dengan skor 3-0. Dengan ini, pertandingan dilanjutkan ke babak penentuan. Nah, sayangnya nih, pada babak penentuan, Gita dan Naomi tidak berhasil mencetak satupun angka yang berarti pertandingan di babak penentuan imbang. Sehingga sesuai dengan peraturan pertandingan gulat, pertandingan dilanjutkan dengan melempar koin. Peraturan lempar koin adalah yang menang akan mendapatkan kesempatan menyerang, sedangkan yang kalah harus bertahan selama 30 detik. Perlu diketahui, 90% pemenang lempar koin akan memenangkan pertandingan. Dan iya, lempar koin pun dimenangkan oleh Naomi, sehingga kecil kemungkinan bagi Gita untuk memenangkan pertandingan. Tetapi Gita tidak menyerah. Pertandingan dimulai, Gita dengan posisi bertahan, sedangkan Naomi posisi menyerang. Gita yang terdesak akhirnya melakukan aksi yang sangat luar biasa dan Gita mendapatkan poin. Dan dengan ini, pertandingan semifinal pun dimenangkan oleh Gita. Seusai pertandingan, Gita mempersembahkan kemenangan ini untuk ayahnya, sedangkan si pelatih merasa tidak dihargai. Nah, demi dia dihargai, dia akhirnya mengatur strategi licik agar si Mahawir atau ayahnya tidak mengikuti pertandingan final. Nah, pada pertandingan final, Gita akan menghadapi pegulat Australia yang pernah mengalahkannya 2 kali di setiap ajang. Nah, pada saat pertandingan sebelum final, Gita meminta saran atau teknik kepada ayahnya. Tetapi, ayahnya hanya mengatakan, kamu harus bertarung dengan cara yang agar diingat semua orang. Jika kamu mendapatkan perak, kau akan dilupakan. Tetapi jika kamu mendapatkan emas, kamu akan selalu diingat. Dan jika kau menang, bukan hanya kau saja yang menang, tetapi jutaan gadis yang dianggap lemah oleh para laki-laki juga akan merasa menang. Dan pertandingan final pun dimulai. Terlihat antusias para penonton yang ingin menyaksikan Gita karena ini merupakan hal yang baru bagi India. Belum ada pegulat wanita bisa sampai ke final. Ketika Mahawir menuju stadion, dia dihadang oleh petugas dan Mahawir dibawa ke sebuah ruangan dan dia dikunci di sana. Dan ini ternyata merupakan ulah dari si pelatih karena kesal terhadap Mahawir. Gita yang terbiasa dibimbing ayahnya dari luar lapangan tidak melihat kehadiran ayahnya, tetapi Gita tetap bertanding dengan fokus. Pada babak pertama, Gita berhasil mengalahkan Angelina dengan skor 5-1. Ini kemenangan yang mudah bagi Gita, tetapi Gita masih mengharapkan kehadiran ayahnya. Omkar yang ada pada saat itu pun ikut mencari ayahnya, tetapi tidak ditemukan. Babak kedua pun berlangsung dengan sengit. Gita nyaris memenangkan pertandingan karena sudah unggul 4-3. Tetapi Angelina berhasil mencetak skor di menit-menit akhir, sehingga pertandingan babak kedua dimenangkan oleh Angelina. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak 3 atau babak penentuan, tetapi ayah Gita masih belum juga terlihat. Di posisi lain, Mahawir mencari cara agar bisa keluar, tetapi tidak bisa. Sampai akhirnya dia pasrah dan hanya duduk dan berdoa saja. Pada babak ketiga ini, Gita tertinggal jauh oleh Angelina dengan skor 5-1 dan hanya menyisakan waktu beberapa detik dan mustahil bagi Gita untuk mengejar ketertinggalan. Pada detik-detik terakhir, Gita mengingat apa yang sudah diajarkan oleh ayahnya, yaitu ayahnya tidak akan selalu ada untuk menolongnya. Jadi, berusahalah sendiri untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Jadi, Gita tidak menyerah. Walaupun waktu menunjukkan mustahil, Gita akhirnya menggunakan teknik yang diajarkan oleh ayahnya. Dan dia berhasil mencetak 5 poin. Angka yang mustahil tetapi bisa diperoleh.
Dan Gita pun memenangkan pertandingan final dan mendapatkan medali emas. Di sisi lain, Mahawir yang masih terkurung belum mengetahui hasil dari pertandingannya. Tetapi dia menangis ketika dia mendengarkan suara lagu kebangsaan diputar, karena dia tahu bahwa negara yang menjadi juara, lagu kebangsaannya akan diputar. Tidak lama setelah ini, Mahawir pun berhasil keluar dan berlari mendatangi Gita. Di sana, momen haru pun terjadi. Mahawir akhirnya mengatakan, "Ayah bangga kepadamu." Dan itu merupakan kata-kata yang sangat pamungkas. Nah, pada pertandingan itu, Gita juga mendapatkan juara, tetapi hanya perak pada kelas 51 kg. Event berikutnya, dia mengikuti kelas 55 kg dan berhasil mendapatkan juara 1 atau mendapatkan emas. Wah, film ini banyak banget pesan moralnya. Kalian bisa tonton sendiri biar dapet banget feel-nya. Intinya, dari semua ini, seorang ayah selalu pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Walau awalnya terlihat seperti neraka, tetapi mereka akan mendapatkan surga pada akhirnya. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke teman-teman, itulah recap film kali ini. Film ini berjudul Dagal. Teman-teman bisa tonton di mana saja kalian tahu caranya. Itu saja alur film kita kali ini. Kalau teman-teman punya film yang ingin dibuatkan alur ceritanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share video ini. Dan kita bertemu lagi di alur cerita film berikutnya. Bye-bye.